Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari program akuntansi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap sehingga tahap tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Bukti transaksi dimasukkan ke jurnal, lalu ke buku besar, lalu ke lab keuangan. Bukti transaksi juga untuk beban BB pembantu, lalu ke laporan. Perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputer. Akuntansi manual, semua pekerjaan mulai dari pencatatan hingga pengiktisaran dilakukan dengan tangan manusia. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu maupun buku catatan harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi cenderung lambat. Tingkat kesalahan juga sering terjadi. Manusia banyak terlibat dalam penggunaan sistem ini. Akuntansi komputerisasi. Tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi lebih cepat. Tingkat kesalahan cenderung jarang terjadi. Laporan yang dihasilkan lebih cepat. Menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik dalam suatu dokumentasi. Semua data-data dapat dilakukan secara otomatis. Siklus akuntansi, program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ini, siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus akuntansi dengan yang dilakukan secara manual. Input manual, bukti transaksi, proses manual, lalu jurnal, ada komputer, lalu buku besar, ada komputer, lalu neraca lajur. Output komputer, laporan keuangan, lab, neraca, lab, perbankan, modal. Menu dan fungsi yang digunakan. Beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini adalah sebagai berikut. Menu data for. Menu ini digunakan untuk membantu penggunaan dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Menu data filter, advanced filter. Untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan data yang tersedia, data query. Menu format cell column hide. Untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Fungsi sum. Untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Fungsi logika if. Untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Fungsi aritmatika. Untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang diproses. Fungsi pembacaan table VLOOKUP. Untuk membaca suatu nilai yang ada pada suatu range data table yang digunakan. Persiapan awal. Sebagai program akuntansi berbasis komputer lainnya, aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel ini juga akan menghasilkan otomatisasi siklus akuntansi. Dalam pembahasan ini, contoh aplikasi yang dibuat adalah aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang. Untuk praktek ini, sheet yang dibutuhkan adalah menu utama atau home, menu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar, neraca lajur, laba, rugi, neraca. A. Menu utama. Sheet menu utama ini berisi link untuk sheet-sheet yang akan dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet nama akun, jurnal atau umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca, lajur, laporan laba rugi, dan neraca. Tutorial membuat menu utama. Pilih latar belakang dengan cara insert atau picture. Buat shape sebagai menu yang dibutuhkan. Edit kotak shape dengan nama-nama menu utama yang dibutuhkan. Nah,
Lanjut kita masuk ke Excel, lalu kita tambahin backgroundnya dulu, kita klik insert, terus picture. Nah, lalu kita pilih fotonya yang akan kita jadikan background. Nah, lalu kita membuat kotak-kotaknya, kita ke shape. Nah, kalau aku pilih yang ini. Lalu kita akan membuat lalu di sini kita ketik Excel accounting. Warnanya bisa kalian pilih sesuai selera kalian.
Lalu di sini PT FEB PRC PRC 31 Desember 2020. Lalu di sini ada akun. Di sini ada kode bantu. Di sini ada jurnal umum. Di sini ada buku besar. Lalu di sini ada neraca. Dan di sini ada BB pembantu. Sini ada laba rugi. Sini ada neraca. Dan terakhir ada jurnal penyesuaian. Nah, lalu kita kembali ke PPT. B. Pembuatan sheet daftar akun. Akun adalah tempat untuk mencatat perubahan harta, utang, atau maupun modal yang dilibatkan oleh kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan suatu perusahaan. Akun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada debit dan aset, lalu beban, kredit, liabilitas atau hutang, ekuitas, dan pendataan. Nah, lalu kita kembali lagi ke Excel. Nah, jadi kita akan membuat semua kolom ini menjadi link. Jadi ketika kita pencet akun, akan langsung terbuka sheet akunnya. Nah, caranya kita klik kolomnya. Pertama kita pencet akun, terus klik kanan, terus pilih hyperlink, lalu place in this document, lalu pilih akun. Oke. Kode bantu, kita klik kanan. Kita klik kanan, hyperlink lagi, kode bantu, oke. And jurnal umum, kita klik kanan, hyperlink lagi, dan kita klik jurnal umum, oke. Seterusnya lakukan
terus buku besar, hyperlink, terus buku besar. Oke. Dan lakukan cara yang sama sampai dengan jurnal penyesuaian. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Kita klik akun, nah langsung masuk ke sheet akun. Nah, kita kembali lagi ke PPT-nya. Di sini ada drop list atau data validation. Pada kolom saldo atau dimulai satu baris setelah dari judul kolom, buatlah drop list dengan isian debit, kredit, dan tanda min dengan cara sebagai berikut. Pilihlah menu data, kemudian tekan data validation, pilih setting, pada kolom allow, pilihan list, hilangkan tanda checklist pada background blank, pada kolom search ketiklah tulisan debit, kredit, atau debit, titik, koma, kredit, titik, koma, dan tanda min tanpa spasi, seperti gambar berikut. Jika tidak jadi titik koma, diganti tanda koma. Nah, lalu caranya kita klik kolomnya, terus langsung data validation. Di sini kita pencet list, terus background blanknya kita checklist, dan masukin searchnya debit, koma kredit, koma min. Terus kita oke. Nah, udah ada di sini muncul, kita pilih. Nah, di sini kita masukin sini debit, bawahnya masih debit. Nah, terus debit sampai peralatan kantor. Ya, udah, terus kita pass. Sorry. Sampai peralatan kantor itu debit. Nah, ini kita ganti kreditnya, debitnya jadi kredit. Lalu kita copy. Kita copy sampai peralatan lain-lain. Baru kita paste. Udah, kita lihat lagi debitnya. Sampai beban lain-lain. Kita copy. Nah, setelah dipaste kita ganti jadi debit. Ini hapus karena salah. Nah, terus di sini ada drop list. Pada kolom pos saldo dimulai satu baris setelah dari judul kolom, buatlah drop list dengan isian debit, kredit, dan tanda min dengan cara sebagai berikut. Pilihlah menu data, kemudian tekan data validation, pilih setting, terus pilih kolom allow. Nah, maaf, di sini ada pada kolom pos laporan dimulai satu baris setelah dari judul kolom. Buatlah drop list dengan isian raca, laba rugi, dan tanda min dengan cara sebagaimana pada langkah pengisian. Kecuali pada kolom search
ketiklah tulisan neraca, koma rugi laba, koma min neraca titik koma rugi laba titik koma dan tanda min tanpa spasi. Untuk pengisian saldo awal debit dan saldo awal kredit, ketiklah nilai nominal dan sisi seperti daftar akun di atas. Nah, di sini kita pilih data lagi, terus data validation, terus pilih list, sama seperti tadi, checklist ignore blank, terus neraca, laba rugi, min. Oke. Lalu di sini kita lihat lagi ke PPT. Nah, di sini neracanya sampai laba bersih. Kita pilih neraca sampai laba bersih, kita copy, lalu kita turunkan ke bawah sampai laba bersih. Di sini kita pas. Terus kita copy, kita tarik ke bawah. Nah, ini kita ganti jadi laba rugi. Nah, kita copy laba rugi itu, kita lihat di PPT sampai beban lain-lain. Sampai sini. Maaf. Nah, yang terakhir di sini ada membuat kode bantu. Pada kolom status buatlah drop list seperti pada pembuatan daftar akun langkah drop list di atas. Kecuali pada kolom search ketika tulisan piutang titik koma utang titik koma min piutang atau piutang titik koma utang titik koma dan tanda min tanpa spasi. Nah, kita kembali ke Excel. Nah, sama seperti tadi, kita ke data validation, terus value-nya kita ganti list, ignore blank-nya kita checklist, terus kita lihat piutang, utang, min. Kita mencet oke. Sini piutangnya itu sampai toko labe, kita copy, kita tarik aja ke bawah, lalu kita paste, lalu kita copy lagi, kita tarik sampai shaded, kita tarik sampai shaded, lalu kita paste. Maaf. Lalu di sini piutang, kita copy, kita tarik, terus kita paste, lalu kita ganti ini tuh utang. Nah, sudah seperti itu. Nah, yang terakhir ini dia piutang, tarik ke bawah,
tapi ini tuh utang. Nah, udah seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.